Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Gatan Syah Yusuf di program pelatihan data analis. Hari ini saya akan membawakan pelatihan dan materi mengenai visualisasi dan penelaan data di Power BI. Kita langsung aja ke bagian help. Lalu teman-teman bisa ambil ke sampel. Di sampel data ini teman-teman bisa ambil tuh load sampel data. Nah, di sini kita nggak perlu banyak-banyak ambil sheet 1 ini, kita cuma perlu ambil yang finansial aja, karena tuh bagian ini cuman seperti string ya, kita emang ada data tapi cuman sebagai keterangan aja. Nah kita ambil yang finansial karena kita butuh data finansial ya teman-teman. Jadi jangan langsung load, kita langsung transform data karena kita mau mengubah beberapa data yang ada. Di sini teman-teman bisa pilih bagian yang pertama ini, langsung aja kita segmen. Lalu di bagian transform, teman-teman bisa pilih format, lalu uppercase biar rapi aja semuanya gitu. Teman-teman bisa pilih yang lain juga, bisa trim jadi biar rapi juga, atau lowercase seperti ini biar mungkin sebenarnya bebas aja. Lalu di keterangan soalnya nanti teman-teman bisa baca di bagian Montana ini nih sudah habis, produknya sudah tidak diproduksi lagi, jadi bisa dihapus. Nah, lalu kita bisa ke bagian, teman-teman bisa langsung pilih aja bagian ininya, bagian kepalanya. Lalu teman-teman bisa ke bagian data tipe ya. Jadi bisa pilih whole number. Jadi ini bulat semuanya tuh. Itu semua sudah bulat. Lalu kita lanjut juga di whole mount ini karena kita butuh mountnya, kita butuh mount yang bersih di bagian kepalanya. Kita ganti aja namanya menjadi mount aja ya. Karena kita hanya butuh nama bulannya. Oke, ini adalah data yang saya mau ya. Jadi ini sudah cocok. Kita bisa langsung lock and load. Kita bisa langsung home, close and apply. Langsung gini aja. Ini sedang oke, lumayan cepat juga. Lalu di bagian data, teman-teman bisa langsung di bagian ini kita cek dulu bentar. Ini datanya sudah benar, sudah saya cek semuanya juga teman-teman. Lalu teman-teman bisa langsung ke bagian sini. Lalu teman-teman bisa bikin new table ya. Di sini kita ngapain? Kita mau bikin kalenderan. Ini teman-teman bisa langsung ke bagian table yang tadi yang ada datanya juga nggak apa-apa, karena kita butuh new table. Kenapa? Karena kita butuh kalendernya. Jadi ini kalendernya, ini kita pasang kalender, lalu kita nanti di bagian datanya muncul kalender. Sini dia. Nah, ini teman-teman bisa langsung tutup aja buat meload rumusnya. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman ya. Kita di kalender ini teman-teman bisa upload date yang tadi itu yang dirumuskan, taruh di sini teman-teman. Langsung save. Nah, ini sudah tergabung teman-teman. Sudah tergabung ya di sini ya. Baik. Langsung aja kita mau nampilin data yang pertama saya mau nampilin data terkait hasil penjualan berdasarkan penanggalan. Jadi di sini kita bisa pilih yang mana yang cocok ya. Clustered column chart. Saya pengen masukin tanggalnya. Jadi di date hierarki tadi itu saya akan tunjukkan year dan monthnya aja dulu. Lalu di bagian finance, di sini kita bisa munculkan karena tadi kita mau tahu soal ininya profitnya, jadi langsung klik profit juga bisa. Nah, di sini sudah muncul profit ya teman-teman. Kita bisa langsung yang kedua. Yang kedua ini saya mau menunjukkan profit berdasarkan tahunnya. Jadi teman-teman bisa pilih new visual di sini. Kita mau menunjukkan profit berdasarkan tahunan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan aja di sini year, lalu month, lalu teman-teman masukkan profit. Nah, ini kan bentuk kolom chart ya, kita ubah ke line. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung new visual lagi, karena biar nggak ganggu visual yang lain, new visual. Lalu kita langsung bisa pilih yang map. Nah, kita bisa langsung aja klik profitnya aja, profit dan country teman-teman. Nah, jadi counter dimasukkan, lalu profitnya dimasukkan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan, nah ini datanya sudah muncul.
Oke teman-teman, selanjutnya saya ingin menunjukkan mengenai visual lain, yakni segmen mana yang paling bagus untuk diinvestasikan. Jadi di sini teman-teman pilih clustered column chart, teman-teman pilih produk sebagai tampilan datanya, produk apa yang dengan penjualan tertinggi. Lalu di segmen mana teman-teman bisa lihat ada channel, partner, enterprise, government, mid market, and small business. Setelah data-data ini teman-teman bisa singkirkan, kita bisa langsung visual karena kita ingin menunjukkan pilihan ya, bahwa bagaimana data-data ini bergerak sesuai tanggal. Jadi di visual terbaru ini teman-teman bisa pilih ke salah satunya saja, misalnya ke slicer. Kita butuh slicer. Di sini slicer ini aja. Nah, kita langsung bisa masukkan tahun dan juga tanggal teman-teman. Nah, setelah ini kita rapikan, teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa pilih Januari itu seperti apa. Ini memang agak, karena Januari di 2013 nggak ada, berarti kita tutup aja. Ini kan mulai dari September. Teman-teman bisa nanti menutupnya di datanya ini, di tabelnya. Coba kita lihat dulu, karena mulai dari September. Kita mau lihat dari November seiring bergerak seperti apa. Nah, lalu teman-teman bisa klik lagi, lalu teman-teman bisa lihat aja langsung. Ini untuk tahun 2013 nya saja. Lalu untuk view teman-teman bisa langsung saja, mungkin bisa seperti ini atau seperti ini, sesuai kemauan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.